Haleluya. Hari ini judulnya ialah berguna bagi Allah. Haleluya. Wow, Allah penguasa lah, maksudnya pencipta langit dan bumi, dan kita bisa berguna buat Dia. Itu luar biasa ya saudara ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dia bagi dunia, bagi orang yang belum jadi milik Dia, Allah adalah Allah. Ya kan, Dia pencipta, wah, bumi dan segala isinya ya, jagat raya ini, semuanya yang begitu hebat, begitu luar biasa ya. Tapi bagi Dia, bagi kita, Dia adalah Bapa kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita langsung aja, hari ini judulnya ialah berguna bagi Allah. Ya kan? Sebetulnya di renungannya dikatakan 12 cara. Tapi saya percaya, ya kan, Allah firman itu simple ya. Saya persimple aja. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya, punya banyak cara, lebih dari 12 ya sebetulnya ya. Tapi kita lihat intinya aja. Kita lihat pokoknya saja ya. Karena Tuhan Yesus dalam memberi kebenaran, Dia sederhana, Dia tidak rumit dan mudah dicerna ya. Haleluya. Gimana caranya kita bisa lebih berguna? Kita bisa berguna dan lebih berguna ya saudara. Haleluya. Jadi kita langsung aja, kita langsung ke 2 Timotius 2 ya. Ini salah satu dasarnya. Karena saudara, kalau kita ya kan bicara ini mengenai perabot rumah tangga ya. Kita lihat di sini. Hal sehari-hari ya, contohnya ya. Dari ayat 2 Timotius 2 dari ayat 19 sampai ayat 21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Apakah Anda sudah menjadi kepunyaan Dia? Kalau Anda sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, percaya Allah membangkitkan Dia dari kematian, Anda sudah menjadi kepunyaannya Dia. Amin, saudara. Dan Allah mengenal saudara. Ya, jadi kalau saudara dengar pengajaran yang bilang, oh nanti Allah belum tentu mengenal, dikatakan di sini Allah mengenal saudara. Ya kan, saudara sudah milik Dia, saudara yang percaya Yesus adalah Kristus, saudara sudah milik Dia dan Dia mengenal saudara. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya kan, kalau kita berani nyebut Tuhan dalam hidup kita, tinggalkan kejahatan. Kita tahu segala sesuatu yang tidak baik, kita bisa tahu, semua orang bisa tahu. Amin. Kita tinggalkan itu. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Saya ada sukacita. Haleluya. Waktu firman Tuhan diberitakan, haleluya, akan, kalau yang benar ya, akan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kepenuhan sukacita, saudara. Haleluya. Iya kan? Ada nikmat senantiasa. Allah mau kita menikmatin Dia. Firman-Nya itu bukan beban, bukan seperti peraturan ya, harus begini dan harus begitu. Makin banyak makin berat. Tapi Tuhan Yesus bilang, ya kan, datang sama aku, serahkan beban, belajar akan aku. Ya kan, karena aku lemah lembut hati dan aku rendah hati. Dan berarti Dia nggak akan paksakan kita. Kamu harus begini. Oh, tidak bisa, saudara. Haleluya. Dia bilang, aku akan pakaikan kuknya aku kepadamu. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang apa? Belajar akan aku lembut hati dan rendah hati. Terus dia bilang, pikuklah kul yang kupasang. Dia tidak akan paksakan kehendak Dia ke kita. Amin. Allah adalah kasih. Yesus adalah exact itu gambaran Allah yang persis. Dia tidak akan paksakan kemauan Dia sama saudara. Itu bukan Dia. Amin. Haleluya. Ya kan, Dia bilang, pakailah kuknya yang kupasang. Ya kan,
Put on the yoke, put on my yoke on you ya. Ya kan? Pakai kuknya aku, dia bilang. Dia undang kita. Ya kan? Bebanku, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Karena kalau kuk itu berat, saudara, itu bisa jadi luka ya. Itu jadi kayak kita tuh digeret-geret gitu loh. Dipaksa-paksain, kita diseret gitu loh. Tuhan Yesus tidak akan begitu ya. Itu jadi beban, itu jadi berat. Makanya ada orang yang tidak mengerti yang bilang, makin lama makin ikut Tuhan, jadi makin berat. Tapi tidak begitu. Dan oleh anugerah Tuhan, itu yang saya alamin. Makin tahu dia, makin kenal Yesus, lihat dia, terus ngaca. Jadi ya bukan yang jelek-jelek yang kelihatan. Oh, yang sebenarnya. Oh, karena Yesus, saya ini begini, saya orang benar. Haleluya, saya ini udah ciptaan baru. Saya dikasihin, saya selalu ditopang. Wah, makin jiwanya jadi saya makin tenang loh. Itu yang normal. Karena Yesus bilang, jiwamu akan ada ketenangan. Haleluya. Kalau kuknya dia, bebannya dia, dan makin kita tahu akan dia, mengenal dia bikin apa buat kita. Dia bukan hanya teladan loh. Kalau dia jadi ukuran, kamu harus begini ya, seperti Yesus. Ya, siapa yang bisa sanggup, saudara? Amin. Nggak mungkin. Dia tidak datang untuk kasih kita peraturan, untuk kasih kita persyaratan, untuk menuntut kita. Kita udah bangkrut. Alkitab bilang kamu sudah mati karena pelanggaranmu. Amin, saudara. Kita sudah mati, kita tidak bisa. Amin. Tapi Allah yang kaya akan rahmat, Dia telah menghidupkan kembali. Haleluya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu Efesus pasal 2. Haleluya. Dan telah didudukkan bersama-sama dengan dia walaupun kamu sudah mati. Tapi dia menghidupkan kita kembali. Kita sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan dia. Supaya pada masa yang akan datang, yaitu masa ini, setelah dia bangkit, amin, dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya terhadap kita. Dan makin kita mau dengar Injil Kristus, Injil yang benar, yang membangun kita, yang menguatkan kita, menghiburkan kita, memerdekakan kita. Kita akan jiwa kita akan semakin merdeka, semakin tenang, semakin makmur jiwa kita loh ya. Nanti dari situ kemakmuran itu akan lebih muncul keluar dalam hidup kita. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Injil adalah kabar baik yang memerdekakan, yang menyelamatkan. Di dalamnya nyata kebenaran Allah, yaitu perbuatannya Yesus, korbannya dia yang sempurna. Ya kan? Kebenarannya Allah, bukan kebenarannya kita. Yang memimpin dari iman ke iman, ke iman, ke iman. Itu sebabnya kalau kita bicara bagaimana berguna sama Tuhan, itu bukan soal kitanya. Kita begini dan begitu. Itu tidak begitu. Karena itu seperti jadi peraturan. Kita tidak bisa. Amin, saudara. Kita dilahirkan kembali oleh hidupnya Allah. Bukan hidup manusia biasa. Ya kan? Kita sudah dihidupkan oleh hidupnya dia. Dan hidupnya dia tersedia berlimpah. Dan hidupnya dia ada di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Makanya kuknya dia mudah, bebannya ringan. Jiwamu akan ada ketenangan. Haleluya. Nah, di sini dikatakan kembali lagi. Ya kan, Allah mengenal kita sudah kepunyaan dia. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, kita menjauhi yang jahat, kita sudah tahu apa tiap-tiap yang jahat, kita jauhin aja, kita sudah tahu, kita bisa. Ya kan, karena kita yang sudah lahir baru, kita nggak mau sengaja berdosa. Hati kita nggak mau, kita sudah punya hati yang baru, hati yang ada kasih. Jadi kita bisa menjauhi kejahatan. Terus dikatakan di situ, ya kan, contohnya dia bilang, firman mengatakan di dalam rumah tuh ada banyak perabotan kan, ada yang dari emas dan perak. Ya kadang orang hias ya di lemari dia, mungkin lemari kaca, perhiasan yang bagus, perkakas yang bagus, mungkin ada dilapis perak, ada dilapis emas. Tapi tidak semuanya kan. Haleluya. Tapi dikatakan di sini kalau, nah ini gimana kita bisa lebih berguna? Kalau jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
dari hal-hal yang tidak baik. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bagaimana kita bisa jadi berguna? Ya kan? Ingat, kita orang benar, ya kan? Roma 1 ayat 16-17, kita orang benar, kita hidup oleh iman. Ya kan? Akar dari semua ini supaya kita lebih berguna, itu hanya bisa melalui iman. Iman timbul dari pendengaran, sedang mendengarkan, dan pendengaran lagi, sedang dengarkan lagi firman Allah, yaitu firman Kristus. Waktu kita dengar lagi, firman itu yang kita dengar, menguduskan kita lagi. Ya kan? Di sini katakan kalau dia menguduskan dirinya. Nah, kalau saya bicara begini, terus ada orang yang tidak mengerti, ya kan, bahwa kita orang benar hidup belum diteguhkan, ya, sehingga saya yang harus menguduskan diri saya. Berarti saya nggak boleh pakai rok mini, ya kan? Saya nggak boleh nonton film yang nggak bagus. Saya seolah-olah saya yang harus menguduskan diri. Mana mungkin, saudara? Karena kekudusan standarnya Tuhan itu bukan hanya yang di luar, ya kan? Saya bisa aja, saya nggak nonton yang nggak bagus, ya kan? Saya mungkin nggak pakai rok mini. Terus juga nggak menipu, nggak minum misalnya, menurut apa yang kelihatan, ya. Tapi ya kan, kalau saya tidak percaya firman Tuhan, saya bergosip, suka jelekin orang, ya kan, suka kepahitan, bicara yang tidak baik, itu sama aja, tetap cemar, saudara. Itu semua cemar. Jadi apa? Kita harus lihat, ya kan, buah dari kepercayaan yang benar. Kalau kita percaya benar, maka kita akan bersikap benar, saudara. Ya kan? Kalau saya ulangin lagi, kalau kita percaya yang benar, kita akan bersikap yang benar. Jadi kekudusan itu tidak dimulai dari luar. Ya kan? Kekudusan yang standarnya Allah itu bukan cuma tempelan seperti yang orang Farisi dan ahli Taurat katakan. Makanya mereka pikir mereka tahu kekudusan karena cuma tahu teori. Cuma tahu haleluya apa yang tersurat, tidak tahu apa yang tersirat. Makanya waktu Yesus datang, dia pulihkan standar kekudusannya Allah. Nggak bisa cuma nggak berzina. Kalau kamu menginginkan aja, ya kan, pasangan hidup orang lain, menginginkan, nggak usah pasangannya, ya kan. Kalau kamu bernafsu, ya kan, punya hawa nafsu, punya pikiran yang jelek terhadap orang, menginginkan apa kan, kamu udah dosa loh. Nah loh, ya kan, berarti itu standar yang benar. Jadi bagaimana menyucikan dirinya? Kita ingat sekarang ini perjanjian baru kan. 2 Timotius ini perjanjian baru tuh dimulai setelah Yesus bangkit. Saya ulangi lagi, perjanjian baru dimulai setelah Yesus bangkit. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebagian itu Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di bawah hukum Taurat. Makanya contohnya di Markus 11 ayat 25, ayat 24 bicara dari ayat 22, ya. Percayalah kepada Allah. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi apa yang dikatakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, ya kan. Ya, oleh sebab itu apapun yang kami minta dan doakan, waktu kamu berdoa percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan memilikinya. Itu saya kutip dari bahasa Inggris, ya, penafsiran dari bahasa Inggris. Terus ayat 25 mengatakan apa? Waktu kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu dalam hatimu, supaya, ya kan, Bapakmu yang di surga mengampuni kamu. Karena kalau kamu nggak ngampunin, Bapakmu nggak ngampunin. Nah itu ada di Markus 11, ya. Tapi itu Yesus berbicara itu kepada orang-orang yang di bawah hukum Taurat. Dia belum disalib, dia belum bangkit. Tapi kita sekarang yang sudah di perjanjian baru, dikatakan di Efesus, haleluya, Efesus pasal 4 ayat 32, ya kan, kamu saling mengampuni seperti Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Amin. Ada satu perbedaan, Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kenapa kok ada perubahan? Ya kan? Ada perubahan.
Sekarang kita kok bisa mengampuni seperti Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kita. Karena bukan Allah yang berubah, tapi perjanjian Dia dengan manusia berubah. Karena ada satu orang yang sudah menggenapi hukum Taurat buat kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya sekarang kita mengampuni bukan supaya Tuhan ngampunin kita. Ini aja beberapa anak Tuhan belum ada pewahyuan sehingga selalu hidup dengan ketakutan. Aduh, kalau saya sampai mati, ada yang saya belum ngakuin nih dosa saya nih. Jangan sampai Tuhan gak terima saya. Lah, kenapa begitu? Karena gak mengerti bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagian itu ditujukan berbicara kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang masih di bawah hukum Taurat. Juga ada pesan untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Ya kan? Ada juga pesan untuk iblis. Ya kan? Bagaimana iblis sudah dihakimin. Iblis tuh takut sekali. Ya kan? Dia setiap hari marah, geram. Dia benci Tuhan. Dia benci manusia. Karena dia gak punya masa depan, saudara. Dia sudah, Tuhan Yesus bilang, penguasa dunia ini sudah dihakimin. Ya kan? Dia yang sudah mencuri, membunuh, merusakkan seenak-enak dia. Manusia dia perlakukan dengan kejam. Dia sudah dihakimin. Ya kan? Masa depan dia itu sudah jelas. Dia akan dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Menderita terus selama-lamanya, saudara. Itu masa depan dia, saudara. Tapi saudara yang sudah kenal Yesus, saudara punya masa depan yang luar biasa. Amin, saudara. Yesus bilang, aku pergi menyediakan tempat buat engkau, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada kepenuhan sukacita, ada kenikmatan, pleasure. Kenikmatan yang bukan kenikmatan lebih daripada kita cuma makan enak, ya kan, lihat tempat yang bagus, ya kan, apa yang bagus lebih dari itu, saudara. Amin, saudara. Kepenuhan sukacita. Wow. Itu masa depan saudara. Allah mengenal saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Allah, kasih Bapa yang berada dalam Kristus. Amin, saudara. Sekarang sudah bisa mengampuni. Karena Allah lebih dulu sudah mengampuni saudara. Karena Yesus. Karena hukuman dosa saudara sudah dihakimin, sudah dihukum sepenuhnya di dalam tubuh Yesus. Makanya dikatakan Ibrani 10 ayat 10, oleh persembahan tubuhnya kita sudah dikuduskan satu kali dan selamanya. Maksudnya apa? Waktu Yesus dia sudah menjadi dosa di atas salib. Dia sudah tanggung ganjaran saudara dan saya. Dia sudah dihukum sepenuh-penuhnya. Dia sampai Allah memalingkan mukanya. Karena waktu itu Allah berfungsi sebagai hakim. Dia melihat bagaimana putranya telah menjadi dosa. Dia yang sebagai hakim menaruh itu ganjaran kita. Murkanya dia harus curahkan. Karena dosa harus dihakimin, saudara. Amin, saudara. Dia harus memalingkan mukanya sebagai Allah, saudara. Tapi dia harus meninggalkan karena Allah tidak bisa melihat dosa. Di surga gak ada satu titik pun kegelapan. Tidak ada, Alkitab bilang. Itu Yakobus ya. Dikatakan tidak ada satu perubahan karena pertukaran. Tidak ada kegelapan di surga. Semuanya terang. Makanya nanti gak ada terangnya tuh bukan dari matahari. Yerusalem baru tuh terangnya tuh dari anak domba. Terang, gak ada yang gelap. Gak ada shadow, gak ada bayangan. Di surga gak ada bayangan. Karena tidak ada yang gelap. Amin. Tidak ada maut. Ya kan? Di dalam kasih, di dalam Allah, di dalam surga, tidak ada maut, tidak ada ketakutan, tidak ada takut. Ya kan? Haleluya. Karena haleluya, di dalam kasih tidak ada, there is no fear in love. Tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Kabar baik hari ini, sadarlah, saudara sudah dikasih Allah dengan kasih yang sempurna. Karena dia bukan hanya mengasihi saudara seperti seorang tua mengasihi kita. Itu beda, saudara. Orang tua kita, ya kan, kita lahir dari ibu kita, orang tua kita kan. Tapi bukan mereka yang menebus kita. Mereka tidak mati buat kita. Yang menebus kita, yang bikin kita hidup lagi, itu penebusannya Yesus.
Makanya kasih Allah kepada kita, kalau dibandingkan kasih orang tua, Alkitab bilang, kamu yang jahat. Alkitab bilang, kamu yang jahat. Kenapa? Karena kita nggak bisa menebus anak kita. Walaupun kita mengasihi mereka, kita nggak bisa menebus mereka. Kalau mereka sakit, kita nggak bisa mengambil alih penyakit mereka. Tapi Allah melakukannya buat kita. Ya kan, kalau anak saya sakit, apalagi kalau anak itu masih bayi, kita mengasihi anak kita, dia sakit, aduh, kita nggak pengen anak kita sakit kan, nangis terus kan, ya kan. Tapi terus apalagi kalau anak itu cacat, itu nggak bisa dipindahin ke kita sebagai orang tua, ya kan. Kenapa? Karena kita cuma manusia, kita terbatas. Tapi Allah melakukan itu buat kita. Dia taruh penyakit kita, ya kan, dia taruh dosa kita ke dalam tubuh Yesus. Karena dia Allah yang adil. Dia tahu kalau dosa kita tidak dihakimi di dalam tubuh Yesus, kita yang harus tanggung, saudara. Saudara yang harus tanggung, saya yang harus tanggung. Akan terus-menerus hidup dalam kutukan, ketidakpastian, nanti kalau sudah mati, pisah dari dia, saudara. Ikut apa? Ilah dunia ini. Karena Adam yang memilih pisah untuk Allah, dari Allah. Tapi puji Tuhan, kasih dia sama kita, itu dibandingkan dengan kasih orang itu tidak ada bandingannya, kasih manusia, orang tua ya. Karena dia mengasihi kita dengan sempurna. Dia bukan hanya menyayangi kita, memelihara, memperhatikan kita, mementingkan keutuhan kita, menghargai kita, menghormatin kita loh. Bukan hanya itu, tapi dosa kita juga dia sudah bereskan. Itulah kasih yang sempurna. Amin, saudara. Biarlah saudara tolak segala bentuk ketakutan, ketidakpastian. Karena ini penghalang untuk saudara jadi berguna bagi Allah. Ini penghalang. Karena, haleluya, kalau kita kurang percaya bahwa dosa kita sudah selesai, maka itu jadi hati nurani jadi jahat, saudara. Selalu ada perasaan takut dihukum lagi, takut kena kutukan, terus jadi curiga, terus suka menghakimin. Ya kan, kenapa? Karena dirinya, di dalam dirinya, ya kan, belum ada damai. Masih percaya Allah masih bisa tolak saya lagi, dia masih bisa hukum saya lagi, dia mungkin akan kirimkan saya ke neraka lagi. Nah, dari hati nurani yang jahat itu, kita nggak bisa jadi berguna buat dia loh. Kita nggak akan jadi peka. Karena kemudian kalau dengar suara Tuhan jadi bingung. Ini suara Tuhan apa suara iblis atau suara saya? Tidak tahu membedakan, saudara. Kenapa? Karena di dalam dirinya tuh ada perang. Saya belum tentu benar. Saya belum benar. Saya belum kudus betul. Saya masih kurang. Terus saja begitu. Iya kan? Coba saya nggak rencana ke sini, tapi saya percaya. Saya udah berdoa ya, Roh Kudus. Ini kita ke Ibrani, saudara. Haleluya. Ini fondasi, ya kan? Fondasi supaya apa? Supaya kita berguna bagi Allah. Karena dari rasa takut itu, iblis bisa masuk, saudara. Dia mau ngacau. Dengan apa? Waktu kita mulai bimbang, rasa takut, itu buka pintu sama dia, ya kan? Makanya kita lihat di sini Ibrani 9. Bentar, saya minum dulu, saudara. Ibrani 9. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya baca dari haleluya. Saya sudah mau baca dari 14, tapi nggak apa-apa lah. Saya baca dulu dari ayat 14 ya. 13 deh, nanti saya baru baca dari ayat 11. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ya, ini bicara mengenai orang Yahudi. Yang dulu orang Israel, mereka punya perjanjian, mereka persembahkan darah binatang. Supaya apa? Supaya disucikan secara lahiriah. Karena sebab punya perjanjian sama Allah, supaya berguna kan bagi Allah melakukan apa yang dia mau. Ya kan, harus ada persembahan. Disucikan, karena kalau urusan sama Allah kita nggak bisa urusan begitu aja langsung habis kita, saudara. Makanya harus disucikan secara lahiriah saja. Betapa lebihnya darah Kristus.
yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau hati nurani kita tidak dikuduskan, kita kemudian sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa itu perbuatan yang sia-sia? Yaitu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, untuk kita membenarkan diri kita, untuk kita diterima sama Tuhan, seolah-olah Yesus belum menebus kita. Seolah-olah dosa kita belum selesai. Seolah-olah Allah itu berdusta. Seolah-olah penebusan Yesus itu tidak nyata, saudara. Tidak komplit. Masih ada yang kurang. Loh, kenapa Allah bisa bangkitkan Yesus? Kenapa bisa begitu? Karena perbuatan-perbuatan itu contohnya. Kalau saya harus ke gereja. Karena kalau enggak, nanti Allah bisa marah sama saya. Nanti saya bisa kena tegur sama dia dengan kecelakaan, dengan apa gitu kan. Wah, saya harus baca firman. Kalau enggak nih, Allah bisa marah sama saya. Dia mungkin mukanya cemberut sama saya. Ada yang begitu, saudara. Takut, saudara. Iya kan? Wah, saya harus melayani. Karena kalau saya nggak melayani nih, nanti, apa alasan apalah. Mungkin pendetanya nanti marah, nanti apalah. Nanti orang pikir saya nggak kurang rohani. Banyak alasannya. Semua itu perbuatan sia-sia loh. Perbuatan yang sia-sia. Ya kan? Ini dikatakan. Kenapa? Ya kan? Sama seperti Ayub. Ya kan? Perbuatannya sia-sia. Dalam dia itu jadi berkat, ya kan, menjadi berkat buat orang, tapi maksudnya itu bukan tidak benar-benar berkenan sama Tuhan, karena dalam dia melakukan itu dia mau dibenarkan sama Tuhan, ya kan. Sama juga dengan Saulus sebelum dia jadi Paulus, perbuatan yang sia-sia. Apa yang Saulus lakukan? Dia cari orang-orang, dia orang Kristen yang percaya pada Yesus, ya kan, itu mereka tidak suka. Waktu itu Saulus dia seorang Farisi elit ya, salah satu yang bukan yang Farisi biasa, dia Farisi dari Farisi itu, jadi yang leadernya lah. Dia tangkepin orang-orang, dia masukin ke penjara. Ada juga yang dibunuh, ada yang dilempari batu sampai mati seperti Stefanus, ya kan. Semua itu sia-sia, perbuatan sia-sia. Padahal dia bilang apa? Saya melakukannya untuk Tuhan. Itu tuh, saya melakukannya untuk Tuhan loh. Ya kan, ini apa ini? Yesus, apa ini pengikut bisa berani bilang dia utusan Allah, berani bilang dia anak Allah. Wah, dia udah disalib. Ya kan, apa nih pengikut-pengikutnya ini? Mereka sesat, padahal dia sendiri yang disesatkan, saudara. Itu perbuatan sia-sia. Padahal kan dia semangat sekali, dan dia pikir dia melakukan untuk Tuhan. Kita juga gitu. Kalau kita tidak izinkan firman-Nya, ya kan, memelihara kita, firman-Nya menguduskan kita, nanti kita sibuk, saudara. Dari luar kelihatannya sibuk pelayanan, tapi hatinya nggak pernah damai, penuh dengan kepahitan, kekecewaan, gosip, ya kan, persaingan. Kenapa ada campuran? Karena ini, ya kan, untuk kita bisa kita mau berguna untuk Allah. Gimana supaya perbuatan kita jadi nggak sia-sia? Kita harus percaya, ya kan, untuk kita bisa beribadah pada Allah yang hidup. Kita harus percaya bahwa darah Kristus, ya kan, sudah dipersembahkan oleh Roh yang kekal. Darahnya adalah kekal loh ya. Darahnya tuh kekal, saudara. Jadi bukan begini ya. Kenapa? Saudara balik lagi renungkan firman-Nya ya. Jadi bukan begini, ya kan? Wah, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya oleh darah Yesus saya sudah diampunin. Terus kita salah lagi kan? Waduh, salah lagi. Terus gini, Tuhan ampuni saya. Aduh Tuhan ampuni saya. Kenapa saya salah gitu? Seolah-olah kita minta pengampunan dia, seolah-olah darahnya belum menguduskan kita selamanya. Darahnya sudah menguduskan kita selamanya. Selamanya. Bukan hanya
sesaat, setahun seperti orang Israel, setahun sekali imam besar masuk, bukan hanya setahun sekali, bukan hanya waktu mereka bawa domba kepada imam juga kalau udah salah, bukan begitu, selamanya saudara. Selamanya darah Kristus sudah menguduskan hati nurani saudara. Saudara sudah ciptaan baru. Saudara, kita bisa terus beribadah kepada Dia dengan kita terus percaya kepada darah Kristus yang sudah menyucikan hati nurani kita. Perbuatan kita yang sia-sia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyucikan diri kita lagi. Untuk kita mau diterima, berusaha beribadah kepada Allah bukan melalui iman kita kepada Kristus. Mau beriman kepada yang lain, beriman kepada perbuatan baik kita, beriman kepada amal kita, pengorbanan kita, seolah-olah itu jadi takaran, itu jadi pegangan kita, itu jadi kita kemudian melakukan hal-hal perbuatan yang sia-sia. Ini firman-Nya yang bilang begitu, bukan saya loh. Ya kan? Kita nggak bisa ngukur kerohanian kita dari kegiatan kita. Karena kita kalau urusan sama Dia, itu hanya bisa melalui roh, ya kan? Hati dan kebenaran, saudara. Kan firman-Nya mengatakan di Yohanes, waktu Dia berbicara, haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan kebenarannya mengatakan apa? Ya kan, kalau kita mau beribadah kepada Dia, kita mau berguna buat Dia, kita nggak buang waktu kita, perbuatan yang sia-sia. Ya kan, kegiatan ini itu, tapi hati nurani kita nggak percaya bahwa kita sudah dikuduskan. Kita mau dengan perbuatan kita untuk dikuduskan lagi, seperti Yesus Kristus, darahnya tidak cukup. Nah loh, perbuatan sia-sia. Bagaimana supaya berguna? Beriman, saudara, sama darahnya. Beriman sama darah Kristus. Beriman sama firman-Nya. Kalau saudara nggak mengerti ini, saudara nanti balik lagi, baca lagi, sehingga saudara akan ada damai. Waktu Tuhan mulai beri saya lebih lagi pewahyuan akan pengorbanan Kristus untuk mengalihkan mata saya kepada diri saya. Masalah masih kurang ini, masih kurang itu, kadang oke, kadang enggak. Tapi Allah mendisiplin. Lihat firman-Nya sebagai patokan. Lihat dan perkatakan. Renungkan dan perkataan. Efeknya nomor satu ialah apa, saudara? Efeknya ialah akan ada damai. Hati saya tuh damai. Kayak gini, saya ngomong ini sama saudara, saya rasa damai sekali, saudara. Amin, saudara. Wow. Karena itulah Yesus. Dikatakan di Efesus 2, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Ya kan? Haleluya, bukan perbuatan kita. Perbuatan, maksudnya gini, bukan jerih payah kita. Perbuatan baik kita, pelayanan kita tuh harusnya buah. Itu bukan yang menyucikan kita. Itu buah. Ya kan? Tidak ada carang yang ditopang oleh buah. Carang itu hanya bisa berbuah karena ditopang oleh pokok. Haleluya, ada akarnya, ada pokok. Makanya carang itu bisa berbuah. Amin, saudara. Kita bukan pohon Natal. Karena pohon Natal itu kebanyakan kan sudah ditebang. Akarnya sudah nggak nempel. Ya kan, terus buahnya cuma tempelan. Betul nggak? Kita bukan cuma pohon Natal. Itu kita harus ingat, kita dulu seperti itu. Kita seperti pohon Natal. Tapi sekarang pohon Natal kan ada lampu. Sekarang pohon Natal bagus kalau ada lampunya. Kita juga gitu. Kalau kita nggak dihidupkan kembali itu jadi jelek. Haleluya. Haleluya. Tuhan mengibaratkan kita seperti batu-batu mulia. Zamrud, sapphire ya bahasa Inggrisnya ya. Lazurit atau apa, batu-batu yang indah ya. Kalau saudara lihat di toko perhiasan, wah batunya bisa bagus sekali. Mutiara. Kita seperti nggak disebut mutiara ya. Tapi pokoknya batu-batu permata, batu berlian. Wow. Tapi saudara, semua batu itu hanya bagus kalau ada sinar. Saudara dan saya juga gitu.
Makanya waktu kita terus beriman sama Yesus, dia bilang, aku adalah terang dunia. Kita beriman sama dia, kita menyinari diri kita. Yang bagus-bagus akan lebih keluar. Amin. Bagusnya kita sebagai ciptaan baru akan lebih keluar, saudara. Kita mulai melakukan hal-hal, ya kan, bukan dari perbuatan yang sia-sia, ya kan. Nah, saya baca dulu deh ya, ayat 11, dari ayat 11, saudara. Saya baca dulu, saudara. Ya kan? Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Itu sudah ada sekarang di terjemahan NIV. Hal-hal baik yang sudah ada sekarang. Ya kan? That's already here. Itu yang benar terjemahannya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Karena dulu kalau imam besarnya benar, setahun itu mereka dilindungin, ada penyertaan Tuhan, nggak ada yang gugur kalau musuh diserang, kalau musuh serang menang terus. Cuma setahun, saudara. Tiap tahun harus diperbaruin. Tapi kita tidak, ya kan? Haleluya. Dan ia telah masuk satu kali, tunggu sebentar. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tuhan Yesus tidak bawa ini. Dia tidak seperti imam dunia, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Amin, saudara. Darahnya sendiri. Wow, yang sempurna. Tidak ada dosa. Haleluya. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin, saudara. Yesus telah memperoleh kelepasan yang kekal. Kalau bahasa Inggrisnya juga dikatakan eternal redemption. Penebusan kekal. Dosa saudara sudah dibereskan. Saudara sudah ditebus dari dosa dan hukuman dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas saudara, termasuk kutuk hukum Taurat, segala kutukan, ilah dunia, kemiskinan, penyakit, bencana, mati sebelum waktunya, tidak lagi berkuasa atas saudara. Karena Kristus telah, haleluya, masuk ke Rumah Kudus membawa darahnya sendiri. Dan ia sudah mendapat kelepasan, penebusan yang kekal. Kekal. Bukan bergantung dari pengakuanmu terus menerus. Saudara mengaku sekali Yesus Kristus sudah cukup selamanya. Saudara dipindahkan dari maut kepada hidup. Amin, saudara. Bukan terus-menerus ngakuin dosa saudara. Karena dia sudah dapat kelepasan yang kekal. Silahkan baca sendiri. Jangan cuma terima omongan saya. Silahkan baca sendiri firman-Nya. Minta Roh Kudus terangin. Ini bukan apa kata Ibu Monica. Amin. Saya nggak ada apa-apanya. Saya cuma menyampaikan apa yang firman-Nya sudah jelas katakan. Jangan izinkan ada orang lain, manusia yang berani menafsirkan ini apa yang sudah jelas dibilang kekal, terus dibilangnya tidak kekal loh. Hei, jangan terima segala sesuatu yang orang berani bicara yang mengubahkan yang sudah jelas. Sudah dibilang kelepasan yang kekal, ya kekal. Saudara sudah lepaskan selama-lamanya dari ilah ya dunia ini yang jahat, dari penghakiman Allah, dari murka Allah. Makanya dikatakan di Roma pasal 8 banyak ayatnya, saudara. Contohnya Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada penghukuman untuk orang yang berada dalam Kristus. Udah gitu ada penerjemah yang tambahin. Karena tidak tahu konteks perjanjian baru, tidak tahu karya Kristus sudah selesai, ditambahin. Penerjemah loh, bukan Tuhan loh ya. Yang berjalan menurut roh, bukan berjalan menurut daging. Itu nggak ada di naskah asli. Itu tidak sesuai dengan konteks. Yang sesuai konteks itu tidak ada penghukuman untuk orang yang berada dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus kita kan tubuhnya. Dia kepala kita. Selamanya kita sudah jadi satu. Apakah Allah akan nyalibkan Yesus lagi? Apakah Allah akan melemparkan Kristus ke dalam neraka lagi? Nggak bisa, saudara. Dia sudah dihakimin untuk dosa kita. Makanya nggak mungkin lagi.
Itu nggak sesuai konteks. Saudara, tidak ada penghukuman untuk saudara loh. Kalau saudara sudah berada dalam Kristus, kecuali saudara tidak percaya Yesus adalah Kristus, ada penghukuman. Karena saudara lagi tanggung dosa saudara sendiri. Tapi kalau saudara sudah percaya, dia sudah tanggung buat saudara. Ya kan, kenapa saudara misalnya sering merasa terhukum, kurang ini, kurang, saudara melayani tapi sembari takut. Kalau nggak melayani nih, waduh, itu perbuatan yang sia-sia. Seperti Ayub, dia beribadah, dia kasih persembahan, sia-sia persembahan dia kan. Ya kan, perbuatan baik dia jadi berkat buat manusia ya. Tapi persembahannya Ayub sia-sia. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan karena dia percaya Tuhan baik loh. Dia lebih percaya dianya yang baik. Dia percaya perbuatan dia yang menyelamatkan dia. Jadi ibadah dia sia-sia. Persembahan dia sia-sia. Buktinya anaknya, dia kan melakukan buat anaknya kan. Anaknya nggak dilindungi loh. Anaknya mati. Anaknya binasa. Itu perbuatan yang sia-sia. Kalau kita melakukan hal-hal bukan dari iman kepada Yesus, tapi dari rasa takut. Aduh, kalau saya nggak kasih perpuluhan nih, nanti dimasukin neraka. Ada yang tulis buku seperti itu. Waduh, saya bilang, saya salah kasih satu orang buku. Ya lah, kenapa diajar begitu? Takut kalau nggak kasih perpuluhan nih. Waduh, Allah akan mengutuk kamu. Itu di perjanjian lama. Sekarang kita memberi karena kita sudah jadi anak dia. Kita mau keuangan kita dikuduskan. Bukan supaya kita nggak dikutuk. Karena yang mengutuk itu bukan dia. Dia sudah, kutukan kita tuh dia sudah taruh ke Yesus. Sekarang kita mau kasih perpuluhan bukan supaya Allah tidak marah. Itu bagian dia. Bukan. Karena kita beriman. Kita mau keuangan kita dikuduskan. Karena kalau yang 10% dikasih, 90% dikuduskan. Sama seperti kita berdoa sebelum makan. Jadi kalau orang bilang, awas nanti kamu kena, itu seperti di perjanjian lama. Kita bukan lagi di perjanjian lama. Maliaki itu ada sebelum sebelum Yesus bangkit kan? Sebelum Yesus bangkit kan? Abraham kasih perpuluhan. Dia mengakui kemenangan ini nih dari engkau. Saya memuliakan engkau. Amin, saudara. Jadi sekarang ada satu pergantian yang luar biasa. Supaya kita beribadah kita tuh jangan sia-sia. Kita beriman dari kita melakukan karena kita beriman kepada darahnya. Dia sudah beroleh kelepasan kekal. Dia sudah meroleh penebusan kekal buat kita. Amin. Thank you Jesus. Bentar saya baca dulu ya. Ini kan dahsyat sekali saudara. Ini dahsyat sekali. Kalau saudara mau menekunin ini, saudara akan ada damai. Saudara akan jadi lebih peka saudara. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara. Perjanjian yang pertama apa? Yaitu hukum Taurat. Dibenarkan oleh hukum Taurat. Semua standar hukum Taurat itu. Ya kan, nggak ada manusia yang bisa. Makanya dikatakan Roma 10 ayat 4, Yesus Kristus, Christ is the end. Dia sudah menjadikan tamat hukum Taurat. Kenapa masih ada orang yang suka kasih lagi hukum Taurat? Taruh lagi hukum Taurat. Ya kan, kenapa? Apakah tidak memperhatikan firman? Dia sudah datang untuk menggenapin. Kita nggak bisa genapin. Ya kan, hanya kita beriman sama dia baru bisa. Ya, jadi saya sarankan saudara, itu dahsyat sekali ya. Itu sangat luar biasa. Saya rasa itu aja udah bisa menguatkan saudara ya. Dikatakan di Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dia berdoa,
kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Itu doanya Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bagaimana kita menguduskan diri kita? Bukan kita cuma dari luar. Bagus kita menjauhi apa yang tadi kan dibilangin. Ya kan, kalau kita menyebut Tuhan, kalau kita bilang kita milik Dia, kita udah tahu itu nggak baik, jauhin. Ya kan, ada yang kita perlu jauhin. Ya kan, ada yang perlu kita jauhin. Tapi bukan hanya itu cuman yang dari luar. Yang di dalam ini yang lebih menentukan. Amin, saudara. Yaitu apa? Menyucikan diri kita dengan apa? Dengan kita beriman. Dengan kita terus beriman, saudara. Itu sebabnya saudara jadi lahir baru, karena saudara beriman. Nah, sekarang gimana kalau kita salah lagi? Ya kan? Waduh, kita sudah anak Tuhan, kita nggak bermaksud salah, mungkin lagi lemah, ya kan? Udah tahu nggak boleh ngutuk, misalnya kan? Wah, karena lagi emosi, wah mengutuk, bangsat lu, sialan lu, itu contohnya. Mati kamu, itu contohnya. Udah gitu menyesal, waduh udah salah. Katanya saya udah dikuduskan. Jadi gimana? Karena dia sudah dapat kelepasan kekal. Dan dikatakan di Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia, kita di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah, kan tadi kita sudah baca, kita sudah dilepaskan, kita sudah dikuduskan. Ibrani 10 ayat 10. Oleh persembahan tubuhnya, kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Kita sudah dilepaskan secara kekal. Jadi kalau salah tuh, kita punya penebusan, kita punya pengampunan dosa. Berarti apa kalau kita punya? Oke lah, kalau sekarang gini, saya haus. Saya kan gak usah, saya haus. Ya minum, ya kan? Ya ada kan, saya udah punya air. Ya saya minum aja. Contohnya, betul kan? Jadi bagaimana kita bisa menyucikan diri kita? Kita hanya bisa supaya perbuatan kita nggak sia-sia. Supaya kita bisa berguna bagi Allah. Kita nggak sibuk melakukan hal-hal seolah-olah kita berguna. Padahal sebagian itu sia-sia. Tapi dengan kita beriman kepada darah Kristus. Kita beriman pada firman-Nya. Jangan cuma hafal gitu. Jangan cuma ingat intinya, nggak hafal ayatnya, saudara. Maksudnya bukan hafal ya. Ayatnya jangan sampai cuma dihafal. Jangan cuma diingat di sini. Tidak akan ada efeknya. Tapi kalau saudara balik lagi baca sendiri. Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat 14. Ibrani 10 ayat 10. Kolose 1 ayat 14. Amin, saudara. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Ya kan? Roma 8 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Roma 4 ayat 25. Saudara mulai hayatin. Karena firman Tuhan bilang, siapa yang memperhatikan firman akan ada kebaikan. Ya kan? Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan juga di Ibrani 2, ya kan? Baiklah kamu lebih teliti. Ya kan? Memperhatikan firman yang sudah kamu dengar. Mendengar firman yang kamu sudah dengar. Jadi apa yang saya sampaikan ini saudara perhatikan lagi. Saudara, biar itu masuk dalam diri saudara. Efeknya kalau saudara mulai renungkan. Saudara lihat diri saya sudah dikuduskan. Akan ada damai. Terus kalau saudara salah lagi gimana Ibu Monica? Saudara sudah punya pengampunan, terima. Saya udah salah. Harusnya gak boleh ngumpat. Atau apalah. Ya kan, kadang-kadang orang kalau punya kebiasaan bohong. Kayak Petrus kalau lagi takut dia bohong. Ya kan, terima dengan iman. Tuhan, saya udah salah. Nggak tahulah apa ya, saudara dan saya ada saat kita salah lagi, ya kan. Tapi terima kasih Bapak. Saya percaya dosa saya itu sudah dihakimi di dalam Kristus, di dalam Yesus. Terima kasih, Yesus sudah diganjar bagi kesalahan saya. Dia sudah jadi dosa, dia sudah jadi kutuk buat saya. Terima kasih Bapak, saya terima pengampunan-Mu. Terima kasih darah Yesus, darah Kristus menguduskan saya. Menguduskan hati nurani saya. Seakan ada kelegaan, seakan damai. Terima kasih Bapak. Saya bersyukur, saya tetap orang benar. Karena selamanya Kristus sudah peroleh kelepasan kekal untuk saya. Terima kasih, tidak ada lagi penghukuman buat saya. Karena Yesus sudah dihukum.
Apa yang terjadi, saudara? Hati nurani saudara tetap tenang. Saudara akan bisa dipimpin oleh Dia. Saudara tidak lagi dipimpin oleh rasa takut, takut penghukuman. Amin. Iblis tidak bisa pakai mulut saudara untuk jelek-jelekin orang, menuduh orang, bikin onar. Dan saudara akan dilindungi dari kepahitan. Ya kan? Karena kalau kita terus menekunin, Alkitab bilang, orang yang kurang kasih karunia akan ada kepahitan. Ya kan? Dan kepahitan itu mencemarkan. Bagaimana kita mau berguna kalau kita bikin kotor, kita mencemarkan, kita masuk satu grup, kita cemarin dengan kepahitan kita. Kita ntar mengadu domba, ntar kita begini dan gitu, bikin kacau, ntar kita di rumah kita nggak ada, di rumah tangga nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kepahitan. Ya kan? Ntar begini dan gitu. Kenapa? Karena nggak percaya, kurang kasih karunia. Ya kan? Ya kan? Dan kasih karunia Tuhan, yaitu apa? Kita sudah diampunin. Apa yang saya kasih tadi itu adalah bagian dari kasih karunia. Biarlah saudara terima, saudara tekunin itu ayatnya mengenai kepahitan tuh ada di Ibrani 12 ya. Ayat 14 sama 16 dikatakan kejarlah damai dengan semua orang. Jangan ada satupun di dalam hidup saudara orang yang saudara benci, yang saudara dendam, yang saudara nggak mau ngampunin. Saya nggak bisa lupa. Jangan, satu orang pun jangan. Karena dikatakan kejar damai dengan semua orang dan holiness, kekudusan. Dimana tanpa itu orang nggak bisa lihat Tuhan. Kenapa udah lama ikut Tuhan? Nggak bisa lihat-lihat. Kenapa? Karena dua hal ini. Ya ada nggak dibereskan, ada kesel, ada benci, ada kecewaan, didiemin aja. Harusnya dibereskan. Lepaskan pengampunan, ngomong, saya mengampunin, saya sendiri sudah diampunin, saya itu Allah nggak hukum saya lepaskan pengampunan kepada si A, si B, si sebut saudara, bicara. Itu nanti akan tercabut akar, itu akan akar kepahitan itu yang bikin kita nggak bisa damai, kita nggak bisa tenang, itu akan tercabut. Sudah gitu kekudusan, yaitu apa tadi? Beriman sama darahnya. Dari situ kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa mengerti Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kita bisa tahu jalan-jalan Dia. Kita lebih tahu cara-cara Dia bekerja. Karena kita bisa ngelihat Dia. Kadang orang bilang, wah si Anu, dia orang kudus. Karena dia bisa, kita semua, kita menyebut kita orang kudus. Bagaimana? Kejar kekudusan apa? Kita lihat ayatnya. Kita renungkan. Ya kan? Tanpa itu orang gak bisa melihat Tuhan. Supaya looking carefully, supaya benar-benar perhatikan di ayat 15, supaya jangan ada seorang pun yang kekurangan kasih karunia. Jangan terlalu sibuk pelayanan, berbuat baik amal, tapi tidak mengindahkan hati kita. Firman tidak jadi prioritas. Jangan, saudara. Nanti akan timbul akar pahit. Karena tanpa Dia hati nurani kita nggak bisa. Nanti sebagian perbuatan kita giat, tapi sebagian itu sia-sia, ya kan? Karena kadang-kadang orang mau melakukan untuk membuktikan. Saya dari dulu suka dihina, sekarang saya mau membuktikan. Ya akan rajin pelayanan untuk membuktikan. Ya itu semua sia-sia. Kita tidak usah melakukan apapun untuk buktikan apa-apa. Amin. Kita sudah dikasihin. Kita melakukan dari hati yang damai. Kita tahu kita dikasih, kita diampunin. Amin. Ya kan, supaya, ya kan dikatakan di sini, supaya jangan ada seorang pun yang kekurangan kasih karunia. Supaya jangan ada akar kepahitan, ya kan, yang muncul, ya kan, yang mulai muncul akar kepahitan, dan ini menjadi menyebabkan orang tuh tercemar. Terus akhirnya orang itu jadi tidak mau mementingkan firman, mengenal akan Tuhan, tidak ada keinginan, ya kan, sehingga jangan jadi orang yang gampang jatuh, ya kan. Orang itu akan kering, dia akan bisa jatuh dalam perzinahan, bisa jatuh dalam perzinahan, dari kepada berhala, atau jadi orang profane, orang yang bahasa Indonesianya apa ya, sebentar nih, profane person ya, sebentar saya lihat buka bahasa Indonesia karena saya baca dari bahasa Inggris. Ini apa nih, sebentar ya. Profane tuh orang yang, ini nggak bisa sih, bentar saudara ya. Ibrani dulu, bentar. Ibrani, thank you Jesus. Oh, profane person seperti Esau, ya kan? Sebentar saudara, saya baca.
Bentar ya. Orang yang kemudian tidak menghargai, tidak mementingkan. Bentar, saya tadi baca. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Profane person tuh orang yang punya nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi menganggap dunia hidup kita yang akan datang itu, firman Tuhan, janji Tuhan itu tidak penting. Yang penting sekarang saya mau senang-senang aja. Itu nanti soal nanti. Padahal kita punya hak kesulungan. Kita sudah lahir baru, kita punya warisan di dalam Kristus, kita sudah dikasih identitas luar biasa. Alkitab menyebut kita anak-anak Allah. Haleluya, kita ahli waris dunia loh. Wow. Ya kan? Tapi kalau orang itu hatinya kurang kasih karunia, dia ada kekecewaan, ya kan? Dia lebih kepada kesenangan yang sementara, dia tidak percaya kasih Bapa. Lebih pada hawa nafsu duniawi, keinginan mata, pengen ini, pengen itu. Hatinya kosong. Tapi kalau kita mau percaya, kita mau merendahkan diri, kita sadar kita butuh Yesus, kita butuh Dia, kita percaya kita akan ada damai, dan kita akan mementingkan apa yang utama. Ya saudara, jangan sampai saya kelupaan nih, kita mau perjamuan kudus, jangan sampai ada yang lupa. Jadi saudara ingat waktu saudara kita salah lagi, ya kan? Jangan minta-minta seperti saudara belum punya pengampunan. Dengan iman, ingat saudara, Dia sudah mengampuni saudara, Yesus sudah mendapat kelepasan yang kekal buat saudara. Terima dengan iman. Saudara sudah punya, ya kan? Saya sudah ada air, saya sekarang pengen minum. Saya dengan saya cuma terima aja kan? Saudara terima aja. Mengakuin dengan mulut saudara. Oke. Nah sekarang saya akan berdoa, terus kita akan perjamuan ya. Bapak, dalam nama Yesus kami sangat bersyukur Bapak, bahwa kami bisa karena Yesus. Engkau mengenal kami kepunyaan-Mu. Kami bisa menjauhi kejahatan karena kami sudah jadi ciptaan baru. Kami bisa punya kemampuan dengan mulut kami. Kami bisa menjauhi kejahatan. Kami gak usah ikut-ikutan gosip, gak usah ikut-ikutan segala perbuatan yang sia-sia. Kami bisa menjauhkan dari itu semua. Kami bersyukur, dan bukan itu saja, kami bisa menguduskan diri kami dengan kami percaya kepada firman-Mu. Iman kami kepada firman-Mu akan terus-menerus memelihara kami, sehingga hati nurani kami dikuduskan. Ada damai dalam hati kami. Kami gak lagi jadi orang yang cepat tersinggung, cepat menyerah. Kami gak lagi jadi orang yang gampang dicobain dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, hawa nafsu duniawi. Tapi haleluya, damai-Mu memelihara kami. Haleluya, haleluya, Kristus pengurapan itu, kasih-Mu mengenyangkan kami, menjadikan kami puas. Haleluya, sehingga kami jadi orang-orang yang dilindungi dari kepahitan, kekecewaan. Kami dipulihkan, jiwa kami semakin makmur, semakin kami terus bertekun, jiwa kami semakin tenang. Haleluya, kami akan lebih lagi berhenti menuntut diri kami atau menuntut orang lain, sehingga lebih lagi ada damai dalam diri kami, dalam perkawinan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam keuangan kami. Lebih ada damai, lebih makmur. Haleluya. Dan haleluya, kami bisa lagi lebih berguna bagi Engkau. Engkau menjadikan kami berguna, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Seperti juga Bapak iman kami Abraham, yang juga sama percaya kepada kasih karunia-Mu. Kami juga percaya kepada Yesus sebagai haleluya kebenaran kami. Kami percaya Yesus sebagai kekudusan kami. Itu sebabnya haleluya kami bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Selagi kami terus-menerus berterima kasih karunia-Mu, sehingga haleluya, haleluya, kami lebih lagi penuh pengharapan, penuh sukacita. Haleluya, kami tahan uji, nggak gampang menyerah. Haleluya, dan kami menjadi berkat. Engkau yang menjadikan kami berkat bagi banyak bangsa.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, dan saya kutuk segala ajaran tradisi agamawi yang menyeret kami semua kepada perbuatan kami, jerih payah kami, amal kami sendiri. Kami kutuk itu, akar-akar itu di dalam nama Yesus. Segala kantong anggur yang lama jadi cabut dari kami semua. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Kami bersyukur karena darah Kristus, Dia sudah dapat kelepasan yang kekal. Dan di dalam nama Yesus hanya kantong anggur yang baru dan kantong dan anggur baru dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang lagi dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Sekarang kita mau perjamuan, kita mau ingat Yesus. Saudara, saat kita ingat Dia dalam perjamuan kudus. Ya, yang ini sudah selesai ya. Tuhan berkati.